Hai, kembali bersama Ibu Debbie Melanie Suseno dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai motivasi sejalan menuju tujuan. Sebelum berbicara motivasi, ada beberapa unsur yang nanti akan dibahas di dalam bagian ini ya. Jadi perlu kita memahami mengenai total behavior, self-regulation, dan locus of control. Dan pada saat membahas motivasi itu sendiri ada beberapa bagian yang nanti akan dibahas. Misalnya berkaitan dengan definisi, fungsi, manfaat, kemudian teori kebutuhan, kemudian motivasi dan emosi, dan apa kendalanya berkaitan dengan membangun motivasi, dan bagian penutup ada refleksi. Baik, kita akan masuk di dalam pembelajaran kali ini. Seorang yang bernama William Glasser menganalogikan perilaku total manusia dengan keempat roda pada mobil. Keempat roda ini menggambarkan pikiran, perilaku, aspek emosi, dan kondisi fisik. Keempat roda itu harus mempunyai tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. Jika keempat roda itu tidak sejalan, maka mobil tidak bisa bergerak, atau mungkin akan bergerak berputar-putar di tempat. Hal ini tentunya jika dilanjutkan terus akan membuat roda menjadi aus, mesin jadi panas, rusak, dan bahan bakar menjadi habis. Misalnya ketika kita ingin mendapat nilai yang baik, tetapi mood sering naik turun, kita suka tidur jauh malam, main game, nonton sosial media, sampai akhirnya bangun kesiangan. Dalam contoh ini, pemikiran ternyata tidak didukung oleh perilaku, emosi, dan kondisi fisik, sehingga tidak bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai. Atau contoh yang lain lagi, misalnya kita punya cita-cita suatu hari akan bekerja dan menghasilkan uang. Kita ingin membantu orang tua kita, tetapi realitanya kita tidak serius belajar. Kita enggan mempersiapkan diri, enggan menambah skill baru, maka cita-cita itu hanya sebuah wacana. Keempat aspek hidup kita itu perlu sejalan untuk bisa mencapai tujuan. Aspek pikiran boleh dikatakan sebagai aspek pemberi arah, dan perilaku sebagai aspek yang mewujudkan pemikiran di dalam tindakan nyata. Sedangkan aspek emosional berkaitan dengan sumber energi bersama dengan kondisi fisik. Kedua aspek ini menjadi penggerak di dalam kehidupan. Jadi, keempat aspek ini, pikiran, perilaku, emosi, dan kondisi fisik harus sejalan untuk bisa mencapai tujuan. Untuk bisa menyatukan keempat aspek itu, kita perlu self-regulation. Self-regulation adalah kemampuan untuk mengontrol dan menentukan perilaku diri sendiri. Kemudian di dalam self-regulation ini ada satu lagi berkaitan dengan self-efficacy, yaitu keyakinan bahwa seseorang mampu mencapai tujuan tertentu. Kita tahu bagaimana membangunnya, bagaimana kita menguasai skill tertentu melalui pembelajaran dan ketekunan. Kita juga melihat pengalaman orang lain, menyemangati diri sendiri, menginterpretasi perasaan yang muncul. Nah, berbicara mengenai mengatur diri sendiri atau self-regulation ini tidak lepas dari pembahasan mengenai locus of control. Apa itu locus of control? Locus of control merupakan kendali individu atas pekerjaan mereka dan kepercayaan mereka terhadap keberhasilan diri. Lokus pengendalian ini terbagi jadi dua bagian. Yang pertama, lokus pengendalian internal yang mencirikan seseorang memiliki keyakinan bahwa mereka bertanggung jawab atas perilaku kerja mereka. Yang kedua, lokus pengendalian eksternal yang mencirikan bahwa individu yang mempercayai bahwa perilaku kerja dan keberhasilan tugas mereka lebih dikarenakan faktor di luar dirinya. Locus of control adalah sebagai tingkat di mana individu yakin bahwa mereka adalah penentu nasib mereka sendiri. Mereka yang mempunyai locus of control internal adalah individu yang yakin bahwa mereka merupakan pemegang kendali atas apapun yang terjadi
pada diri mereka. Sedangkan mereka yang eksternal adalah individu yang yakin bahwa apapun yang terjadi pada diri mereka dikendalikan oleh kekuatan luar seperti keberuntungan dan kesempatan. Seseorang yang mempunyai internal locus of control akan memandang dunia itu sebagai sesuatu yang dapat diramalkan, dapat diprediksi, dan perilaku individu turut berperan di dalamnya. Sedangkan mereka yang mempunyai locus of control eksternal akan memandang dunia sebagai sesuatu yang tidak bisa diramalkan. Demikian juga dengan mencapai tujuan, sehingga perilaku individu tidak mempunyai peran di dalamnya. Rother mengatakan bahwa internal dan eksternal mewakili dua ujung kontinum, bukan secara terpisah. Orang internal cenderung menyatakan bahwa suatu peristiwa itu berada dalam kontrol mereka, sehingga mereka bertanggung jawab terhadap apa yang akan mereka lakukan. Sementara orang yang eksternal cenderung menyalahkan faktor luar yang memengaruhi suatu kejadian yang menimpa mereka, sehingga cenderung menyerahkan orang lain, cenderung menyalahkan situasi, dan lain-lain. Jadi perlu menguji seberapa besar kemampuan kita mengendalikan atau mengontrol diri sendiri. Semakin besar kontrol kita terhadap diri sendiri, maka semakin besar kemampuan kita untuk memotivasi diri sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Motivasi mendorong seseorang untuk mencapai tujuannya. Lalu apa fungsi motivasi? Yang pertama, untuk mendorong manusia untuk bertindak, menjadi motor penggerak dalam melakukan sebuah tindakan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu menentukan arah perbuatan untuk mencapai cita-cita yang semakin jelas. Dan yang berikutnya untuk menyeleksi perbuatan. Mana yang serasi untuk mencapai tujuan semula itu yang dilakukan, dan mana hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan, nah itu yang tidak dilakukan. Lalu apa yang menjadi faktor pendorong? Apa yang memotivasi orang untuk melakukan sesuatu dalam hidup? Ada beberapa faktor. Yang pertama misalnya faktor biologis, berkaitan dengan masalah makanan dan perlindungan fisik. Kadang ada orang yang bekerja keras karena dia membutuhkan makanan untuk keluarganya. Kemudian faktor kognitif, yaitu dia punya banyak cita-cita karena masih muda, punya harapan, punya kemampuan kognitif yang baik, sehingga dia bisa melakukan sesuatu berdasarkan dorongan faktor kognitif. Kemudian faktor sosial berkaitan dengan keluarga, teman-teman, dan lain-lain. Kemudian problem psikologis dan kebutuhan yang tidak terpenuhi, misalnya kemarahan. Seseorang yang memiliki kemarahan yang terpendam, dia cenderung menggunakan energi kemarahan ini sebagai penggerak hidup. Dia cenderung ingin menyerang orang lain, menyimpan kemarahan, sensitif, mudah tersinggung, ataupun secara terbuka cenderung berani marah kepada orang lain yang melakukan kesalahan ataupun orang yang mempunyai tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan pengharapannya. Kebutuhan akan penerimaan. Seseorang yang memiliki kebutuhan akan penerimaan, dia cenderung mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain. Dia bersikap baik meskipun sebenarnya tidak setuju. Bahkan dia berusaha untuk menyenangkan semua orang meskipun dia tahu tidak bisa atau tidak mungkin menyenangkan semua orang. Sampai akhirnya dia akan kelelahan secara emosional dan tidak pernah menjadi diri sendiri. Kemudian yang berikutnya adanya kebutuhan untuk mendominasi atau berkuasa. Seseorang dengan kebutuhan ini akan cenderung mendominasi dan membutuhkan pengakuan dari orang lain, sehingga dia membutuhkan panggung untuk menunjukkan dirinya ataupun ingin menunjukkan dirinya bahwa dia berkuasa. Selanjutnya, motivasi itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu motivasi eksternal. Motivasi ini cenderung tidak konsisten dan membutuhkan dukungan dari luar. Sedangkan motivasi yang kedua adalah yang internal. Motivasi ini berasal dari dalam dan perlu latihan untuk terus bisa dikembangkan dari pengalaman-pengalaman. Jadi kalau kita kaitkan dengan locus of control,
orang yang mempunyai motivasi internal, dia juga cenderung mempunyai locus of control internal, sehingga dia bisa mengembangkan tujuan-tujuan di dalam dirinya. Dia punya target-target di dalam dirinya untuk mencapai sesuatu. Berbicara motivasi tidak lengkap jika kita tidak membahas mengenai teori kebutuhan. Apa itu teori kebutuhan? Dorongan untuk menemukan makna, tujuan, dan pemenuhan dalam diri seseorang. Dengan mengerti level kebutuhan, maka pengembangan potensi dan bakat seseorang akan bisa lebih tepat. Dan seseorang bisa melakukan sesuatu untuk berbagai alasan, mempunyai alasan atau motivasi yang berbeda-beda, berkaitan dengan kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Salah satu tokoh yang berbicara mengenai teori kebutuhan adalah Abraham Maslow. Ada beberapa hierarki kebutuhan yang diungkapkan oleh Maslow. Dari fisiologis, rasa aman, kebutuhan emosional yang diperoleh dari sosial, kemudian penghargaan, dan aktualisasi diri. Mari kita membahas bagian ini satu per satu. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan primer dan vital. Misalnya kebutuhan akan air, makanan, oksigen, protein, mineral, vitamin, dan lain-lain. Kemudian juga kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan akan pakaian, kebutuhan untuk kesehatan, dan lain-lain. Semuanya berkaitan dengan kondisi fisik, kebutuhan fisik dasar yang dibutuhkan manusia untuk hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk dilindungi, merasa aman, diperlakukan adil, dan kebutuhan akan jaminan hidup, misalnya secara finansial, punya uang di bank, tabungan, kemudian kesehatan, misalnya ada asuransi, ataupun pekerjaan yang stabil. Kemudian kebutuhan akan keamanan, khususnya untuk daerah-daerah yang mengalami konflik, perang, ataupun kerusuhan. Yang berikutnya, kebutuhan love and belonging, kebutuhan sosial dengan orang lain, kebutuhan untuk dicintai dan mencintai, kebutuhan akan teman, pasangan, keluarga, anak, komunitas, dan lain-lain. Kebutuhan untuk dibutuhkan, merasa diri dibutuhkan dalam sebuah komunitas. Kemudian juga individu yang kebutuhannya tidak terpenuhi, kebutuhan love and belonging ini akan menjadi rentan atau sensitif terhadap masalah kesepian. Ini merupakan kebutuhan yang sangat penting kita sebagai manusia yang adalah makhluk sosial. Untuk kita bisa berkontribusi dalam komunitas, kita merasa dibutuhkan, dicintai, dan bisa mencintai orang lain. Kemudian yang berikutnya, kebutuhan harga diri. Ada dua versi kebutuhan harga diri ini. Versi yang lebih rendah yaitu kebutuhan untuk dihargai oleh orang lain, kemudian kebutuhan akan status, kehormatan, ya dikenal, diperhatikan, mendapat reputasi, diapresiasi, dan lain-lain. Sedangkan versi yang lebih tinggi yaitu kebutuhan untuk menghargai diri sendiri, termasuk percaya diri, merasa kompeten, mampu membuat pencapaian, menguasai sesuatu, kebutuhan untuk mandiri dan kebebasan. Jadi di sini kita juga bisa melihat bahwa untuk kebutuhan harga diri setiap orang juga berbeda-beda. Ada orang-orang yang pada dasarnya memang membutuhkan penerimaan dan pengakuan. Dia cenderung berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Tetapi mereka yang sudah cukup diterima dan merasa nyaman dengan dirinya, dia akan mengembangkan kepercayaan diri dan bisa mengembangkan kreativitas dalam hidupnya. Kemudian kebutuhan aktualisasi diri. Untuk bisa masuk pada level ini, individu perlu terpenuhi dahulu kebutuhan di level sebelumnya. Minimal ada beberapa hal yang sudah terpenuhi. Pada level ini, individu menyadari potensi, talentanya, kemampuannya, dan dia mengenal perkembangan pribadinya secara penuh. Dia bisa menerima diri, menerima orang lain, dan kondisi lingkungan. Dia fokus pada problem di luar dirinya. Jadi dia sudah selesai dengan dirinya, dia lebih fokus kepada problem di luar dirinya, dan fokus kepada pengembangan dirinya.
Dia memiliki ketertarikan pada aktivitas sosial untuk berkontribusi di tengah-tengah komunitasnya dan mampu mengembangkan kreativitasnya. Adanya kebutuhan itu akan membuat seseorang membangun motivasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Kadang orang memandang kreativitas sebagai hal yang kurang penting dalam hidup. Namun, tahukah kita bahwa kreativitas sebenarnya merupakan salah satu tanda pribadi yang sehat? Dan dengan mengembangkan kreativitas, sebenarnya mengembangkan rasa percaya diri. Apa itu kreativitas? Ada beberapa pandangan dari para ahli mengenai definisi dari kreativitas. Misalnya, Gallagher yang mengatakan bahwa kreativitas adalah suatu proses mental yang dilakukan individu berupa gagasan atau produk baru atau mengkombinasikan keduanya yang pada akhirnya akan melekat pada dirinya. Menurut Torrance, kreativitas adalah proses kemampuan individu untuk memahami hambatan dalam hidupnya, merumuskan hipotesis baru, mengkomunikasikan hasilnya, serta memodifikasi dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Dan dari pandangan Baron mengatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Jadi ada suatu inovasi, menemukan sesuatu yang baru dengan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam hidup. Selanjutnya, mengapa kreativitas itu penting? Kreativitas merupakan cara mengekspresikan diri. Pikiran dan perasaan penting untuk dapat diekspresikan. Selain memungkinkan kita mengekspresikan pikiran dan perasaan, kreativitas dapat membantu kita memahami dan membantu meletakkan segala sesuatu dalam perspektif yang benar. Kemudian memberi kita fokus yang bisa mendistraksi kecemasan. Kreativitas dapat membantu kita mengalihkan fokus dari pikiran negatif yang merusak dan mengalihkan pada suatu hasil kreativitas. Ketika seseorang cemas misalnya, dia bisa mewarnai berbagai gambar dan membuatnya lebih rileks. Kemudian kreativitas juga memberikan kita tujuan dan makna. Kreativitas memberi kita sesuatu yang berarti untuk dilakukan. Kreativitas bisa menghasilkan suatu karya seni, entah gambar, musik, tulisan, gerak, dan lain-lain, yang membuat kita bisa merasa bermakna atau berguna. Kreativitas juga menyebabkan perasaan senang. Melakukan sesuatu yang menyenangkan memberi kita perasaan baik yang membantu kita menjadi lebih baik tentang diri kita sendiri. Kemudian kreativitas juga mempelajari hal yang baru. Ini merupakan suatu kesempatan belajar dan dapat membantu kita untuk membangun kepercayaan diri. Hal baru bisa seperti belajar memainkan alat musik atau hal-hal yang lainnya. Kemudian kreativitas juga memberi kita dapat merasakan suatu pencapaian. Pencapaian bisa berasal dari proses melakukan atau belajar dan tidak selalu tentang hasil akhir. Kemudian kreativitas juga bisa menjadi cara untuk menghubungkan kita dengan orang lain. Melakukan sesuatu yang kita sukai adalah kesempatan kita terhubung dan berteman dengan orang yang berpikiran sama. Lalu bagaimana kita mulai menjadi kreatif? Kita bisa memulai menjadi kreatif dengan mengembangkannya sedikit demi sedikit. Hal-hal seperti menulis, menggambar, fotografi, dan lain-lain adalah hal kreatif yang harus dilakukan sebagai suatu bentuk inspirasi. Dengan kita berani memulai, maka langkah selanjutnya akan menjadi lebih mudah dan akan menantang diri untuk semakin semangat dalam menghadapi hal-hal yang baru. Yang penting adalah jangan khawatir tentang apa yang akan dipikirkan orang lain tentang diri kita. Kita hanya perlu melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kenali apakah yang dilakukan orang sekitar kita adalah membangun atau menghalangi. Tentunya kita tidak boleh terjebak pada pendapat orang lain yang dapat menghambat kreativitas kita, yang membuat kita terjebak di dalam pemikiran kelemahan diri kita sendiri. Lalu bagaimana mengembangkan kreativitas itu bisa meningkatkan harga diri? Dengan mempelajari hal yang baru, berarti kita memperluas jangkauan pengetahuan kita. Ini merupakan proses pengembangan kreativitas yang baik. Memperoleh keterampilan baru membantu kita meningkatkan self-esteem, karena itu menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan untuk mempelajari hal-hal yang baru. Jadi kita merasa kompeten dengan diri kita.
saat kita mulai mempelajari sesuatu yang baru, kita masuk di dalam proses mempercayai suara hati kita. Karena kepercayaan tersebut tidak ada yang dapat menghalangi kreativitas kita. Dalam melakukan suatu hal, sering muncul anggapan dalam diri bahwa kita belum yakin akan apa yang kita lakukan itu sudah tepat. Akan tetapi, ketika kita telah percaya terhadap diri sendiri, maka kita dapat mengeksplorasi kreativitas yang berada dalam diri kita tanpa harus terjebak dengan opini yang merendahkan dari lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, apa hubungan antara motivasi dan emosi? Yang pertama, kita perlu ketahui bahwa emosi mempengaruhi motivasi. Kalau kita perhatikan, emosi ini dapat memotivasi suatu perilaku. Misalnya, kita yang senang dengan sesuatu atau hobi, misalnya bermain musik, tanpa disuruh pun kita akan terus memainkan alat-alat musik. Tetapi kalau nggak suka, dipaksa-paksa pun ya, kita akan merasa terbeban atau kesal ketika harus berlatih musik. Jadi emosi dapat memotivasi suatu perilaku. Misalnya juga kemarahan bisa menimbulkan perilaku yang agresif. Dan kalau kita perhatikan, motivasi juga mempengaruhi emosi. Jadi jika kebutuhan terpenuhi, maka akan menimbulkan emosi yang positif. Emosi juga akan mempengaruhi fisik untuk melakukan sesuatu. Misalnya ketika kita kesal, kita diberikan pekerjaan yang banyak. Nah, kita menjadi sensitif atau mudah tersinggung, mudah marah. Tapi kalau kita sedang sukacita, kita diberikan tugas, diberikan tanggung jawab, maka kita akan mengerjakannya dengan cepat selesai. Dan emosi negatif ini akan membuat pengaruh kepada kondisi fisik menjadi lemah. Kalau kita suka marah-marah, suka murung misalnya, atau sedih berkepanjangan, maka kondisi fisik kita juga akan terpengaruh. Kita seperti kehabisan energi meskipun tidak melakukan aktivitas yang berat. Tetapi emosi yang positif, senang, sukacita gitu ya, happy gitu ya, merasa dicintai, merasa disayangi, ini akan membuat kondisi fisik jadi lebih baik, kesehatan kita menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya, apa yang menjadi kendala di dalam membangun motivasi? Secara teologis, kita melihat adanya natur keberdosaan yang tidak diatasi. Jika kita melihat dalam kerangka grand naratif, kita melihat posisi kita sebagai manusia yang berdosa. Nah, salah satu dosa yang berkaitan dengan motivasi adalah kemalasan dan tidak menggunakan karunia yang Tuhan berikan. Tidak bertanggung jawab mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dalam contoh perumpamaan tentang talenta, kita bisa melihat hamba yang diberi 1 talenta tidak mengerjakan tanggung jawabnya. Dia berdalih bahwa tuannya adalah tuan yang kejam dan licik untuk menutupi perasaan kemalasannya. Dia enggan melakukan tugas yang diberikan oleh tuannya. Dari faktor psikologis, paling tidak ada 2 hal yang menjadi kendala utama dalam membangun motivasi, yaitu problem identitas diri dan problem emosional yang belum diatasi. Problem identitas yang belum terbentuk dengan jelas membuat seseorang tidak tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dituju. Dia masih bingung akan peran apa yang harus dia jalankan. Dia masih bingung akan kemana arah hidupnya. Dia cenderung tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas dan hanya mengikuti arah angin membawanya. Kemudian problem emosional yang belum diselesaikan, ini akan menyebabkan berkurangnya energi psikis, yang akhirnya membuat kondisi fisik menjadi lemah, menjadi tidak berdaya, dan terperangkap di dalam depresi. Jika kedua aspek ini bermasalah, maka akan sulit untuk mencapai tujuan karena kehabisan energi sebelum melakukan sesuatu. Jadi kita perlu mengenali apakah ada
problem emosional yang belum diatasi. Mungkin ada problem dalam keluarga kita, mungkin ada problem dalam relasi orang tua kita, atau ada problem di tengah-tengah interaksi kita dengan teman-teman kita. Jika problem itu belum diselesaikan, belum diatasi, kemungkinan akan terus berlarut-larut dan membuat kita menjadi kehilangan energi dan kehilangan motivasi. Jadi kita perlu mengenali pemicunya. Kita mencoba untuk mengatasinya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah saya? Bahkan saya tidak tahu apa yang menjadi pemicunya. Semuanya sudah menjadi complicated, menjadi rumit, dan tidak tahu bagaimana menguraikannya. Jangan kecil hati teman-teman ya, karena channel Selalu Ada Harapan menyediakan video-video pembelajaran yang bisa mendorong kita untuk self-discovery, menemukan diri kita. Kemudian juga ada self-healing untuk menyembuhkan luka-luka emosional kita. Dan juga ada self-improvement untuk mengembangkan diri kita lebih lanjut. Namun, jika gejala masih terus berlanjut, bisa menghubungi Hope Counseling Center di WA nomor 0822 6221 0020 dan temukan diri melalui sesi-sesi konseling yang dilakukan. Jadi, membangun motivasi seperti seorang pemanah. Dia memiliki target yang akan dicapai. Ada kemampuan atau skill untuk mencapainya, dan ada tekad atau komitmen untuk mencapainya. Akhirnya kita sampai pada bagian yang terakhir, yaitu refleksi. Kita perlu jujur terhadap diri kita sendiri. Apakah ada problem rohani yang menghambat motivasi kita untuk maju? Mungkin ada dosa ataupun kemalasan ataupun hal apapun di masa lalu kita yang menjadi penghambat motivasi kita untuk maju. Buatlah analisa diri berkaitan dengan kesatuan antara komponen di bawah ini. Komponen perilaku, pikiran, perasaan, dan fisik. Arahkan itu pada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian juga buatlah analisa berkaitan dengan teori kebutuhan. Kebutuhan apa saja yang seringkali menjadi penggerak dalam hidupmu? Apakah yang menjadi locus of control dalam diri kalian? Apakah eksternal ataukah internal? Jika eksternal, ada modifikasi-modifikasi yang perlu kalian pertimbangkan. Ada perubahan-perubahan persepsi yang perlu kalian uji kembali dan ditanamkan di dalam pemikiran, sehingga kalian mempunyai locus of control internal yang akan menjadi penggerak dalam diri kalian untuk mencapai sesuatu. Kemudian buatlah juga planning strategi untuk pertumbuhan kepribadian. Hal-hal apa saja yang bisa dimodifikasi? Hal-hal apa saja yang bisa dilakukan sehingga kita bisa sejalan menuju tujuan. Jangan biarkan hati, perasaan, pikiran, perilaku, kondisi fisik berjalan sendiri-sendiri atau punya arah sendiri-sendiri, karena itu akan membuat kita kehabisan energi. Satukan hati, satukan pikiran untuk sama-sama menuju tujuan. Oke, sampai di sini video pembelajaran hari ini. Selamat menemukan motivasi diri. Temukan kendala yang membuat motivasi itu susah terbangun. Ingatlah bahwa Tuhan memberikan setiap orang sesuai takaran masing-masing. Berkembanglah dalam takaran yang diberikan Tuhan dan setialah dalam setiap hal yang dipercayakan Tuhan. Salam dari Ibu dan ingat, selalu ada harapan. Bye-bye. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do.
stormy cloud, and you feel so lonely and down. Just remember that you're not alone. There's a hope in every single things you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do.